Indonesia sukses menyelenggarakan ajang balap motor bergengsi dunia MotoGP 2022 di Mandalika. Lalu bagaimana suasana terkini di sana pasca gelaran MotoGP? Kita akan tanyakan langsung pemirsa pada rekan kami Yudi Handoyo yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Yudi, seperti apa agenda hari ini pasca gelaran MotoGP yang sudah dilangsungkan kemarin? Ya, gelaran MotoGP sudah selesai Tiara dan juga pemirsa pada hari Minggu 20 Maret 2022 kemarin. Tapi memang semalam adalah malam yang melelahkan bagi penonton MotoGP Mandalika 2022. Ya, setelah kita yang ada di sirkuit Mandalika menikmati hasil pertandingan di mana Miguel Oliveira menjadi juara, menikmati dramatis, ada peristiwa hujan turun sempat ditunda, kemudian sangat luar biasa ya balapan yang terjadi semalam, maksud saya kemarin sore, di mana Miguel Oliveira sangat impresif di race awal hingga akhir. Bagaimana Miller juga bisa menampilkan kemampuannya yang sangat baik, Quartararo juga luar biasa, dan kita juga sedih dengan Marc Marquez begitu. Nah, saya juga ketika mewawancarai selesai acara semua menikmati, tapi sayang sekali saat akan pulang ke rumah kami ada beberapa yang tertahan karena bus shuttle yang memang jumlahnya tidak begitu maksimal untuk bisa mengangkut ratusan penumpang yang sudah akan pulang menuju ke penginapan dan wilayahnya masing-masing. Jadi bus shuttle-nya itu disiapkan untuk mengarahkan ke titik parkir timur dan parkir barat serta ke Mataram. Ini adalah bis yang disediakan gratis selama gelaran MotoGP. Tapi sayang semalam ketika kami akan pulang, pihak panitia serta juga dari penyelenggara seperti ketika akan memulai acara begitu, ini tidak terlihat. Jadi yang mengatur 100% semuanya semalam adalah pihak kepolisian yang agak sedikit membuat kewalahan dan menahan penonton hingga pukul 12 malam. Beruntung kami sudah bisa tiba di penginapan sekitar jam 1 atau jam 2 malam tadi. Entahlah apakah sudah selesai atau belum dari pihak penonton sendiri yang tertahan di sana. Kita kembalikan ke studio sementara ini. Iya Yudi, untuk para pembalap dan juga tim, apakah ada agenda khusus yang kemudian ini dilakukan hari ini Yudi? Nah, kalau hari ini untuk agenda khusus dari para pembalap sendiri, mereka sudah di penginapan masing-masing, bahkan mungkin juga sudah mengagendakan akan berangkat menuju ke tempat negaranya asalnya, baik hari untuk besok. Kalau untuk agenda wisata tentu saja untuk pribadi masing-masing, dan kami akan mengeceknya. Kalau untuk di sirkuit Mandalika sendiri akan ada evaluasi yang kami juga akan mencoba untuk mencari tahu ke sana siang ini. Dan satu lagi yang perlu kita cari tahu adalah kondisi Marc Marquez ya Tiara. Karena Marc Marquez ini pada race free practice di hari Jumat dia sempat terjatuh 1-2 kali. Dia juga terjatuh di babak kualifikasi double crash ya. Padahal di race ketiga pada hari Sabtu kemarin dia tampil sangat baik jadi yang tercepat, tapi di babak kualifikasi jatuh double crash. Dan di luar dugaan hari Minggu kemarin pemirsa, belum mulai race utamanya, baru warming up untuk mencoba aspal dengan motor, mencocokkan kondisi, kemudian mencoba untuk mencari titik ideal dari ban motor dengan lintasan yang cukup basah kemarin. Tapi ternyata di warming up kembali jatuh, bahkan ini seperti yang sangat parah ya ketika ada di Mandalika. Ini salah satu jatuh peristiwa insiden yang dialami Marc Marquez yang cukup parah begitu. Dan ketika dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter, dia dinyatakan unfit, declare to unfit untuk tidak bisa mengikuti MotoGP Mandalika. Dan sayang sekali penggemar Indonesia tidak bisa melihat penampilannya di race utama MotoGP Mandalika. Jadi kita harus melihat bagaimana kondisi dari Marc Marquez yang kabarnya hari ini juga akan dites, cek kembali kondisinya Tiara. Yudi, lalu seperti apa? Mungkin Anda bisa menggambarkan dan juga kembali mereview ulang seperti itu ya untuk antusiasme para penonton dan juga warga lokal kemarin atau mungkin hingga hari ini Yudi? Bagaimana Tiara? Mungkin Anda bisa menggambarkan seperti apa antusiasme penonton dan juga warga lokal di sana yang mungkin terjadi hingga hari ini? Ya, bicara soal antusiasme sangat luar biasa sekali, tinggi sekali kalau saya bilang.
karena ini dibatasi juga dengan protokol kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan tidak bisa 100%, penonton dibatasi, jadi 60.000 penonton yang bisa menyaksikan. Kalau antusiasme di masyarakat yang datang ini terlihat dari bagaimana tiketing pesawat yang juga cukup penuh, naik 2 kali lipat, kemudian penginapan yang full di titik-titik area terdekat dari sirkuit Mandalika itu sudah banyak yang penuh. Bahkan kami mendapatkan tempat penginapan itu sekitar 54 km dari jarak areal utama sirkuit Mandalika, karena memang yang terdekat sudah penuh semua. Kemudian antusiasme warga lokal ini juga tinggi, terlihat sekali bagaimana banyak yang berjualan merchandise, kemudian juga UMKM yang berdagang di sekitaran di sirkuit Mandalika, dan juga terlihat pada saat mereka menyaksikan MotoGP di atas bukit. Jadi di sekeliling sirkuit Mandalika ini banyak bukit-bukit ya Tiara, yang sebenarnya sudut pandangnya cukup terbatas begitu, tapi ternyata luar biasa. Mereka tetap naik ke atas bukit, warga-warga Lombok, untuk menyaksikan langsung MotoGP. Tidak hanya penasaran, tapi ketika saya tanya juga mereka menikmati menyaksikan MotoGP tersebut. Bahkan kemarin diguyur hujan, tidak kapok, tetap balik lagi ke bukit nonton lagi begitu. Nah, antusiasme juga terlihat dari selain penginapan, ada tenda-tenda camping ground yang dijadikan alternatif untuk bisa menonton MotoGP. Ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia cukup positif untuk menyambut Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP dan tentunya event internasional ke depan lagi. PR-PR yang tadi saya sampaikan di awal bisa diperbaiki. Yang penting ke depan semoga saja bisa membuka jalan bagi seluruh event internasional bisa digelar kembali di Indonesia, Tiara. Iya Yudi, lantas apakah para penonton hingga hari ini lebih banyak yang sudah kembali ke daerah masing-masing atau masih menetap di sana, di Lombok? Kalau untuk saat ini sendiri masih banyak yang di Lombok sepertinya. Tapi ini begini, jadi kalau ada masyarakat yang menyaksikan MotoGP dengan jauh-jauh hari begitu memesan tiketnya dan mempersiapkan penginapannya dan lain sebagainya, mungkin ada kemungkinan mereka bisa langsung pulang hari ini karena tiket pesawatnya masih cukup begitu. Kemudian tiket untuk pulangnya baik kapal juga atau bis juga mereka masih bisa. Tapi kalau yang sekitar 1 minggu sebelum acara, nah ini yang mungkin agak sedikit tertahan 1 hari lah kalau di Lomboknya sendiri. Mungkin mereka harus menyesuaikan dengan tiket kepulangan mereka dengan bis ataupun pesawat ataupun kapal mereka yang mungkin bisa berangkat besok atau lusa begitu. Nah kalau kendaraan pribadi juga itu mungkin masyarakat akan bisa berangkat pada hari ini untuk kepulangannya. Yang jelas menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, kemampuan mereka pada saat mereka memesan tiketnya sendiri, Tiara. Baik, terima kasih atas laporan yang Anda berikan. Yudi Handoyo melaporkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali.